Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun rekapitulasi jurnal. Untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 3 PT Jaya Tama dengan metode average atau metode rata-rata. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kolom rekapitulasi jurnal ya. Jadi untuk rekapitulasi ini hanya terdiri dari 2 kolom. Ada kolom debit dan kolom kredit. Sesuai dengan namanya rekapitulasi, maka di sini kita akan merekap data yang ada di dalam jurnal ya. Tujuannya untuk mempermudah kita posting ke buku besar. Dan untuk menyusun rekapitulasi jurnal, ya, selain kita membutuhkan data jurnal, kita juga membutuhkan data nomor akun yang digunakan oleh perusahaan, ya. Untuk data nomor akun ini kita bisa lihat di soal ya. Ya, kita bisa lihat di sini di daftar nama akun. Ya, di sini contoh cash in bank ada nomor akun 11101, petty cash 11102 dan seterusnya sampai dengan other expense ada nomor akun 91999. Nah, ini yang kita butuhkan untuk menyusun rekapitulasi jurnal ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan menyusun rekapitulasi sales jurnal ya. Jadi caranya, nilai yang ada di sebelah debit sales jurnal ini akan kita pindahkan ke dalam sisi debit kolom rekapitulasi. Sementara nilai yang ada di sebelah kredit ini akan dipindahkan ke dalam sisi kredit kolom rekapitulasi. Yang kita pindahkan hanya account number atau nomor akunnya dan totalnya saja ya. Jadi caranya di sebelah debit ini ada akun account receivable, nilainya 804.168.750 ya. Kita lihat di daftar nama akun. Kode akun account receivable adalah 11201 ya. Maka kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi. Kita buat di sini ya, di sebelah debit, akun numbernya adalah 11201. Totalnya kita ambil dari total akun receivable ini. 804.168.750. Ya. Kemudian di bawah jumlah ini kita tulis dengan nomor akun yaitu 11201 yang artinya nilai senilai 804.168.750 ini sudah dipindahkan ke kolom rekapitulasi dengan nomor akun 11201. Ya. Berikutnya kita lihat sisi kreditnya. Sisi kreditnya ini ada akun sales of merchandise dengan nilai 731.062.500. Ini akan kita pindahkan nilainya ke dalam sisi kredit kolom rekapitulasi ya. Kita lihat nomor akun dari sales of merchandise. Nomor akun sales of merchandise adalah 41101. Kita letakkan nomor akunnya di sebelah kredit ya, kolom rekapitulasi 41101. Kemudian nilainya kita ambil dari total ini ya. Total sales of merchandise 731.062.500. Kalau sudah di bawah jumlah sales of merchandise ini kita tulis nomor akunnya 41101. Berikutnya kita akan memindahkan fade out. Nomor akun fade out adalah 21204 ya. Kita buat di sebelah kredit 21204. Nilainya kita ambil dari total fade out 73.106.250. Kalau sudah di bawah total fade out ini kita tulis nomor akunnya 21204. Ya. Nah, ini untuk sales jurnal sudah kita pindahkan semua datanya ke dalam kolom rekapitulasi. Kalau udah, totalnya kita jumlahkan ya. Debitnya ada 804.168.750. Kemudian sisi kreditnya ini kita jumlahkan. Ya. Nilainya menjadi 804.168.750.
Berikutnya kita akan membuat rekapitulasi jurnal untuk purchase jurnal. Caranya sama, jadi kita lihat di sini untuk purchase jurnal, ini sisi debitnya ada dua. Ada merchandise inventory dan paid in, sementara sisi kreditnya hanya satu account payable ya. Maka untuk sisi debit ini nanti ada dua akun ya. Yang pertama untuk merchandise inventory. Merchandise inventory ini kalau kita lihat di daftar nama akun, ini kode akunnya adalah 11301 ya. Maka kita tulis di sini di kolom rekapitulasi sebelah debit, nomor akunnya adalah 11301. Nilainya ambil dari total merchandise inventory 567.759.750. Kemudian di bawah total ini kita tulis nomor akun merchandise inventory 11301. Kalau sudah, berikutnya yang fade in. Fade in ini kode akunnya adalah 11401 di sebelah debit. Maka kita buat lagi di sebelah debit 11401, nilainya ambil dari total fade in 56.775.950. Kemudian di bawah total fade in ini tulis kode akun fade in 11401. Berikutnya kita akan memindahkan yang sisi kredit, ada akun payable ya. Kita lihat nomor akun payable. Nomor akun payable adalah 21203. Maka kita buat di kolom rekapitulasi sebelah kredit ya. Kita tulis nomor akun payable 21201. Untuk totalnya ambil dari total akun payable yang dari purchase jurnal 624.535.450. Kemudian di bawah total akun payable ini kita tulis dengan nomor akun 21201. Kalau sudah, di sini kita jumlahkan ya, untuk total debitnya 624.535.450. Untuk total kreditnya sama. Berikutnya kita akan membuat rekapitulasi untuk general journal. Sama halnya dengan sales journal dan purchase journal, kita akan merekap data yang ada di general journal ini ke dalam kolom rekapitulasi ya. Akan kita pindahkan nilai yang ada di sebelah debit ke dalam kolom rekapitulasi sebelah debit, dan yang sebelah kredit berarti ke kolom rekapitulasi sebelah kredit ya. Dan yang harus kamu ingat, kalau misalnya di sebelah debit maupun kreditnya ada akun yang sama ya, maka harus kamu jumlahkan terlebih dahulu dengan catatan sama-sama di debit atau sama-sama di kredit ya. Jadi sekarang kita akan mulai proses rekapitulasinya. Yang pertama untuk cost of goods sold di sini ya. Kita lihat nomor akun cost of goods sold di daftar nama akun 51101 ya. Kita tulis nomor akunnya di kolom rekapitulasi 51101. Untuk totalnya kita lihat cost of goods sold ini ada di tanggal 6, kemudian ada lagi di tanggal 15, dan ada lagi di tanggal 24. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 188.125.000 ditambah dengan 145.973.050 ditambah dengan 188.184.471. Nilainya menjadi 522.282.521. Berikutnya sales retur. Sales retur ini kode akunnya 41103. Dan hanya satu nilainya 14 juta. Langsung kita pindahkan saja di sebelah debit. Berikutnya ada fade out. Fade out ini nomor akunnya 21204, nilainya juga hanya 1.400.000. Kita pindahkan. Berikutnya sebelah debit lagi ada merchandise inventory. Ya, merchandise inventory ini kode akunnya adalah 11301 dan nilainya juga hanya 10 juta. Kita pindahkan. Berikutnya ada allowance ya, sebelah debit. Allowance ini kode akunnya adalah 11202. Nilainya hanya 7.700.000. Kita pindahkan. Di sebelah debit juga ya.
Berikutnya ada akun payable di sebelah debit ya. Nomor akunnya 21201. Nilainya hanya 22.012.100. Kita pindahkan saja. Rp22.012.100. Berikutnya kita akan merekap data di sebelah kredit. Ya, yang pertama di sini ada merchandise inventory. Merchandise inventory ini lebih dari satu akun ya di sebelah kredit. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Yang pertama ada 188.125.000. Ini dijumlahkan dengan tanggal 15 ya, 145 juta. Kemudian dijumlahkan dengan tanggal 22, 20 juta 11.000. Kemudian terakhir dijumlahkan dengan tanggal 24, 188 juta 184.471. Jumlahnya letakkan di total 542 juta 293.521. Nomor akunnya tulis di account number 11301. Berikutnya akun receivable. Akun receivable ini kode akunnya 11201 ya. Nilainya ada di tanggal 8, 15.400.000 ditambah dengan tanggal 21, 7.700.000 ya. Jumlahnya menjadi 23.100.000. Kemudian tulis nomor akunnya 11201. Berikutnya sebelah kredit kita akan memindahkan akun cost of goods sold ya. Cost of goods sold ini kode akunnya adalah 51101, nilainya 10 juta. Kita pindahkan. Berikutnya fed in, kode akunnya 11401, nilainya 2.100.100. Kita pindahkan. Ya. Kemudian kita cek di sini sudah kita rekap semua ya. Kalau sudah kita jumlahkan ya, total debit maupun total kreditnya. Untuk debit ini kalau dijumlahkan nilainya 577.394.621. Sementara kreditnya kalau dijumlahkan ini nilainya harus sama. Ya, 577.394.621. Berikutnya kita akan membuat rekapitulasi untuk cash receipt journal ya. Nah, kalau kita lihat di sini di sebelah debit ada dua ya, ada akun cash in bank dan ada akun sales discount. Maka yang kita pindahkan di sebelah debit rekapitulasi juga ada dua nomor akun ya. Yang pertama untuk cash in bank, ini nomor akunnya adalah 11101 dengan jumlah 952.642.125. Maka kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi sebelah debit ini. $952.642.125. Berikutnya sales discount. Sales discount ini nomor akunnya adalah 41102, jumlahnya 4.995.375. Kita pindahkan di sini di sebelah debit kolom rekapitulasi. Berikutnya kita akan memindahkan yang sisi kredit. Untuk sisi kredit ini ada akun receivable dengan nomor akun 11201. Nilainya 955.762.500. Kita pindahkan di kolom kredit rekapitulasi ini. Berikutnya ada receivable ya dengan nomor akun 11203, nilainya 1.875.000. Kita pindahkan di sebelah kredit kolom rekapitulasi ini. Ya, nomor akun maupun jumlahnya. Kalau sudah, ini totalnya kita jumlahkan ya. Untuk debit 957.637.500, untuk kredit juga sama. Berikutnya kita akan membuat rekapitulasi cash payment journal ya. Caranya sama ya, kita lihat di sini. Untuk sebelah debit ada akun account payable. Nomor akun account payable adalah 21201. Maka kita pindahkan di sini. 21201. Maka kita pindahkan di sini 21201, jumlahnya 893.884.750. Kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi sebelah debit.
Nomor akunnya 21201, totalnya kita ambil dari total account receivable. Ya, 893.884.750. Berikutnya di sebelah debit ada dari kolom others ya. Kita lihat di sini yang pertama ada accrued expense. Accrued expense ini kode akunnya adalah 21202, totalnya 31.250.000. Kita pindahkan di sebelah debit, nomor akun dan totalnya. Berikutnya ada Bank Loan. Bank Loan ini nomor akunnya adalah 22101, jumlahnya 9 juta. Kita pindahkan di sebelah debit ya untuk Bank Loan, nomor akun dan nilainya. Kemudian interest expense. Nomor akun interest expense adalah 91101, jumlahnya 4.950.000. Kita pindahkan juga di sebelah debit, nomor akun dan jumlahnya. Berikutnya ada electricity, telepon, water expense dengan kode akun 61111, jumlahnya 2.625.000 ya. Maka kita pindahkan juga di sini di sebelah debit. Dan yang terakhir untuk sebelah debit ini ada petty cash dengan kode akun 11102, jumlahnya 3.993.750. Kita pindahkan di sebelah debit juga. Nah, berikutnya kita ke sisi kredit ya. Sisi kreditnya ini ada cash in bank dan purchase discount. Hanya ada dua ya. Jadi cash in bank itu kode akunnya 11101, nilainya 935.927.250. Kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi. Berikutnya ada purchase discount. Purchase discount ini kode akunnya adalah 51102 ya, jumlahnya 9.776.250. Kita pindahkan di sini. Di sebelah kredit kolom rekapitulasi. Ya, kalau sudah totalnya kita jumlahkan lagi ya. Total debitnya ini nilainya 945.703.500. Total kreditnya pun sama. Berikutnya kita akan membuat rekapitulasi untuk petty cash journal ya. Nah, untuk petty cash yang pertama ada OP Supply. OP Supply ini kode akunnya adalah 11302 dengan nilai 1.218.750. Kemudian OP Supply-nya ada lagi di tanggal 27 ya. Kita buat di sini 11302, nilainya 1 juta. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 1.218.750 ditambah dengan 1 juta ya. Nilainya letakkan di sini di total. Dengan nomor akun 11302. Berikutnya untuk advertising expense, ini kode akunnya adalah 61103, nilainya 625.000. Maka kita pindahkan di sebelah debit kolom rekapitulasi ini. Berikutnya ada maintenance. Maintenance ini kode akunnya adalah 61105, nilainya 650.000. Kita pindahkan di sebelah debit rekapitulasi. Dan ada newspaper ya, newspaper and tabloid expense. Nomor akunnya 6106, nilainya 500.000. Kita pindahkan di debit rekapitulasi. Sedangkan kreditnya hanya ada petty cash ya. Petty cash ini kode akunnya adalah 11102 dengan jumlah 3.993.750. Kita pindahkan di sebelah kredit rekapitulasi. Kalau sudah, kolom totalnya ini kita jumlahkan lagi ya. Untuk total sebelah debit ini totalnya ada 3.993.750. Untuk kredit pun nilainya sama. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.